Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan lanjut membaca dari buku Yohanes pasal yang ke-20 dan saya sekali lagi menganjurkan Anda untuk mengambil Alkitab Anda untuk bisa mengikuti dan menyimak bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 20 mulai ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian Yesus datang menampakkan diri, dan ayat yang ke-27 dituliskan, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Poin yang pertama, uji, periksa, tilik hubungan Anda. Waktu murid-murid berkata kepada Thomas, murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Dan Thomas nggak percaya, sebetulnya yang dia katakan itu begini, walaupun kalian sudah lihat Yesus, bukan berarti dia itu benar-benar ada. Artinya apa, saudara? Artinya Thomas itu nggak bisa percaya, nggak bisa menghargai integritas kata-kata dari teman-temannya sendiri. Kenapa begitu? Karena sebetulnya sebelumnya dia sudah ada issue, sudah ada persoalan, sudah ada relationship yang nggak nyambung, sehingga dia sebelumnya juga nggak percaya sebetulnya. Ada hal-hal lain yang numpuk karena berhubungan dengan identitas. Apakah Anda merasa atau pernah merasa seseorang berkata sesuatu kepada Anda, tapi sama seperti Thomas, karena hubungan Anda dengan mereka nggak baik, Anda susah untuk percaya kepada mereka. Sehingga Anda berkata, "Pokoknya kalau saya belum melihat sendiri, saya nggak percayalah." Berapa banyak saudara yang pernah ngalamin seperti itu? Saya pernah. Bukan sekali, dua kali. Cukup sering selama hidup saya ini. Dan kita ini, kalau mau jujur pada diri kita sendiri, kita ini seperti Thomas kita semua. Ada sesuatu di dalam diri kita, di mana kita itu nggak mau merasa ditinggal atau ketinggalan atau left out. Saudara, jadi waktu Thomas mendengar mereka berkata, "Kami melihat Tuhan," Thomas berkata, "Kalau aku nggak begini. Nah, saudara lihat di situ progresifnya, ceritanya yang terjadi di sini bukan hanya dia nggak percaya karena dia nggak ngelihat, tapi sekarang dia mau jamah. Kalau aku belum mencucukkan, wow. Makanya tadi dalam poin ini saya katakan periksa, uji, tilik hubungan kita satu sama lain. Supaya masa-masa krisis ini kita pakai menjadi satu kesempatan, masa-masa tantangan pandemi COVID-19 ini, ayo kita memperkuat hubungan kita satu sama lain. Lebih bisa percaya, jadi kalau teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda ngomong, itu bisa dipercaya dan Anda bisa percaya. Sehingga dalam masa-masa ini percaya itu bertumbuh. Dan kita bisa mengerti satu dengan yang lain dengan lebih baik. Dan rangkul mereka yang masih belum bisa ngerti. Poin yang kedua, kembangkan afirmasi positif Anda. Kembangkan peneguhan positif
di dalam diri Anda. Kalau kita ini bergumul dengan kita punya rasa penting, kita bergumul dengan signifikan, kita merasa nggak dianggap, nggak penting, nggak berharga, ya saudara, itu menjadi satu problem. Kenapa? Karena kita bisa merasa, aduh kalau aja saya punya kemampuan begini, baru saya bisa menjadi orang penting. Kalau aja saya bisa seperti si A, si B, wajah saya, penampakan saya, penampilan saya seperti si A, si B, begitu ya. Kalau saya punya karunia seperti dia, seperti saudara. Oh, saudara, saat ini sekali lagi peneguhan dari firman Tuhan. Peneguhan dari firman Tuhan sehingga waktu kita menghadapi semuanya ini kita bisa justru bertumbuh imannya. Saudara, di dalam ada orang yang mengatakan demikian. Setiap kali ada 10 menit orang yang menyampaikan hal yang negatif kepada Anda, perlu dicuci, perlu dihapus dengan 1 jam peneguhan positif supaya yang negatif itu dicuci. Jadi saudara, sudah ada berapa banyak hal-hal yang negatif yang masuk di dalam benak pikiran kita, di dalam hati kita, yang perlu dicuci. Gimana cucinya? Cuci dengan firman Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa mendapat peneguhan. Kita perlu mengerti bahwa Thomas itu dipilih Yesus karena apa? Karena Yesus melihat potensi di dalam dirinya Thomas. Dan saya percaya Tuhan juga melihat potensi di dalam diri Anda. Tapi kalau Anda nggak bisa melihat bahwa Anda itu sendiri penting dan berharga di mata Tuhan, maka Anda akan mengalami tantangan. Ayo, saya mau ajak saudara saat ini sebagai konklusi, saudara, terus bertumbuh supaya Anda mempunyai confidence. Di dalam Kristus, Anda berharga, Anda penting, ya. Dan waktu kita mengalami semuanya ini, setelah semuanya selesai, COVID-19 ini selesai, Anda pasti akan punya banyak cerita yang Anda bisa saksikan kepada teman-teman, bahkan kepada generasi muda atau kepada anak-anak Anda. Banyak cerita kemenangan. Mari, advance, maju terus. Tuhan berkati.